Hai guys, perkenalkan nama saya Monica Devilia Manik dengan NIM 23304020426 kelas 4 Keuangan Pagi di Universitas Prima Indonesia. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar perpajakan 1. Simak videonya ya guys. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dasar perpajakan. Yang pertama, pengertian perpajakan. Menurut Prof. Dr. Rohmat Soemitro SH, pengertian perpajakan adalah kontribusi masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, karakteristik pajak. Karakteristik pajak ada beberapa, yaitu yang pertama dipungut oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, berdasarkan undang-undang dan bersifat wajib, oleh karena itu disebut wajib pajak. Yang kedua yaitu tidak ada pengembalian langsung atau disebut dengan kompensasi yang diberikan. Yang ketiga, digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4, yaitu yang pertama fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya. Yang kedua yaitu fungsi pengaturan. Pajak berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ekonomi dan sosial, misalnya untuk mengendalikan inflasi, mendorong ekspor, melindungi produk dalam negeri, dan menarik investasi. Yang ketiga yaitu fungsi redistribusi. Pajak digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan distribusi pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keempat yaitu fungsi stabilisasi. Pajak membantu menstabilkan perekonomian. Misalnya nih, dengan menaikkan pajak untuk mengurangi inflasi atau menurunkan pajak untuk memerang deflasi. Selanjutnya yaitu ada beberapa teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Pajak seperti premi asuransi untuk perlindungan yang ditawarkan negara kepada warganya. Yang kedua, teori bunga. Beban pajak didasarkan pada bunga atau manfaat yang diperoleh setiap individu dari perlindungan negara atas kehidupan dan harta benda. Yang ketiga yaitu teori kemampuan membayar. Berdasarkan prinsip keadilan, setiap orang dikenakan pajak sesuai dengan kemampuannya, diukur berdasarkan pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya yaitu 4, teori pengabdian. Teori pengabdian juga dikenal sebagai teori kewajiban absolut. Teori ini menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk memungut pajak tanpa syarat. Yang kelima, teori daya beli. Pembayaran pajak membantu menjaga ketertiban sosial dan difokuskan pada fungsi pengaturan perpajakan untuk memelihara masyarakat. Selanjutnya yaitu dasar hukum perpajakan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu Tata Cara Umum Perpajakan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2028 mengenai pajak penghasilan atau PPh. Selanjutnya yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 penagihan pajak dengan surat paksa. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pajak bumi dan bangunan atau disebut dengan PBB. Yang keenam,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Yang ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah. Selanjutnya yaitu jenis pajak. Jenis pajak berdasarkan kategori. Yang pertama, pajak langsung. Tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Misalnya nih, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Dapat dialihkan ke pihak lain. Misalnya ini pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yaitu berdasarkan alam. Yang pertama yaitu pajak subjektif. Berdasarkan kondisi pribadi, wajib pajak misalnya pajak penghasilan. Yang kedua yaitu pajak objektif. Berdasarkan objek, pajak tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya PPN, pajak barang mewah. Selanjutnya yaitu berdasarkan otoritas pengumpulan. Yang pertama, pajak pusat, dipungut oleh pemerintah pusat. Misalnya, pajak penghasilan, PPN, dan BA materai. Yang kedua, pajak daerah. Ini dipungut oleh pemerintah daerah. Misalnya nih, pajak kendaraan bermotor dan juga pajak hotel. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ada beberapa. Yang pertama, sistem penilaian resmi. Besarnya pajak ditentukan oleh otoritas pajak, contohnya pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua yaitu sistem self-assessment, di mana yang dimaksud di sini yaitu pajak dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Kemudian kantor pajak akan melaksanakan verifikasi keabsahannya, contohnya PPh pasal 25 atau 29. Selanjutnya yaitu sistem pemotongan. Pajak dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga. Sistem ini berfungsi sebagai kredit atau pembayaran terakhir bagi wajib pajak. Contohnya PPh pasal 21 dan pasal 22. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye guys.